Warna Indonesia itu mesti ada, mengakar supaya lebih tertarik untuk orang-orang Indonesia bisa melihat dirinya sendiri, jangan itu melihat orang asing, ya. Lentur dan anggun adalah kata yang mewakilkan wujud dari tari balet. Berbeda dengan budaya Betawi, yakni pencaksilat, yang dinilai lebih kokoh dan garang. Namun, siapa sangka, kedua budaya yang memiliki karakteristik berbeda ini dapat dikolaborasikan, sehingga melahirkan jenis pertunjukan baru yang luar biasa. Balet Betawi, ya, itulah sebutan yang diberikan untuk pertunjukan kolaborasi seni antara tari balet dengan pencaksilat Betawi. Emang dari kecil aku belajar balet. Terus kayaknya emang balet itu cocok sama badan saya. Terus jadi ya itu kayak tadi saya bilang pernah sempat belajar nari tradisional Indonesia. Cuma tari tradisi itu kan di Indonesia emang pada dasarnya kalau misalnya kita ke les datang belajar tari satu tarian. Balet itu suatu tarian agung di luar negeri yang begitu maju. Ada di negara mana? Di Indonesia sudah berakar sejak zaman Hindia Belanda. Memang yang dimaksud itu arahnya kepada suatu bentuk balet yang mengarah kepada budaya orang Barat, budaya yang di Eropa. Tapi itu hanya suatu media, bukan sesuatu sifat karakter Barat. Kita mesti mengindonesiakannya. Warna Indonesia itu mesti ada, mengakar supaya lebih tertarik untuk orang-orang Indonesia bisa melihat dirinya sendiri, jangan itu melihat orang asing, ya. Itu pentingnya mesti. Bagaimana sih sama tari-tari tradisional Indonesia gitu? Apakah mereka tari tradisional ini bakal meredup atau gimana gitu? Bakal meredup itu tergantung orang Indonesia sendiri. Kalau orang Indonesia tidak menghargai tari tradisinya sendiri, ya mati. Sehingga akhirnya kita punya tanggung jawab. Tradisi tetap kita rawat karena itu akar kehidupan kita. Kita mau yang baru, boleh saja. Mau balet, mau hip hop, mau kontemporer, boleh saja. Akar mesti kita rawat, ibarat pohon itu. Kalau akar gak kita rawat, dia pohon itu semekar apapun, bisa kita cangkok kemanapun, nggak ada artinya. Gini, sebenarnya Indonesia itu budaya kita, kalau kita ngomong budaya Indonesia itu budayanya akulturatif. Jadi apapun yang masuk itu bisa berakulturasi dengan yang sebelumnya masuk, kayak gitu. Dari dulu budaya Asia kuno, kemudian masuk Arab, masuk India, Cina, Portugis, dan yang paling kental salah satunya itu di Jakarta, di Betawi, Batavia zaman dulu gitu. Karena ini kan pelabuhan yang memang harus lalu lintas perdagangan dan juga jadinya budaya juga masuk di situ. Jadi kalau kita lihat budaya Betawi dalam tanda kutip tradisi itu sebenarnya udah akulturasi dari macam-macam budaya. Nah, ada satu keanehan di balet. Jadi balet tuh masuk tapi tidak, akulturasinya ini kelihatan malu-malu atau nggak masuk gitu. Nah, setelah ada sedikit penelitian dan asumsi dan lain-lain, ya memang karena balet masuknya tuh nggak organik, nggak lewat perdagangan. Kita sudah lewat penjajahan, ada masalah politik, sehingga ada politik diskriminatif dan lain-lain. Jadi yang kita ingin lakukan tuh sebenarnya untuk mengembalikan ke budaya Indonesia, budaya akulturatif. Dimana kalau balet ini menjadi masuk lagi, akan menjadi tambah kaya budaya Indonesia ini, gitu loh. Sebenarnya begitu. Kalau budaya aslinya itu bisa justru merenovasi tanpa kehilangan rohnya, dia akan bertahan. Nah, bahayanya justru terbalik. Kalau dia tetap mempertahankan, tidak mau inovatif, jadinya loncat. Tantangannya adalah kita sebenarnya tanpa sadar bisa merusak. Tanpa sadar bisa merusak kalau kita cuma kayak nempel-nempel gitu. Nah, ini gue sekarang misalnya bebaletan, terus kasih Bali lah dikit gitu. Atau gue tari Betawi, kasih balet dikit gitu. Tanpa tahu dasarnya, filosofinya, sebab akibatnya gitu. Karena sebuah gerakan itu kan ada dasarnya, ada dasar kulturnya.
Apakah dia dari kultur petani, apakah dia dari kultur pelaut, itu nanti beda gitu. Nah, di bergeraknya juga beda. Kalau ada nuansa itu, jadinya bisa dipertanggungjawabkan apapun yang dia buat gitu. Tidak akan menghilangkan kultur yang sudah ada gitu. Bahwa ini ada kultur pelaut gitu loh, misalnya yang bergeraknya seperti di atas perahu gitu, gelombang gitu. Nah, mau dikasih dia balet atau apa tuh rasanya masih sama gitu. Oke, tantangan itu sangat prosesnya itu was very challenging sih menurut aku, karena kita yang cowok-cowoknya belum pernah dapat basic silat sama sekali. Karena kan yang seperti Bang Atin kasih tahu ke kita, kalau cowok itu di Betawi itu lebih ke silat daripada narinya. Jadi untuk belajar silat yang biasanya kita nari, itu untuk belajar silat itu sangat-sangat challenging banget sih. Jadi itu prosesnya untuk kita latihan itu tuh sangat-sangat menguras tenaga, dan mending nari berjam-jam daripada silat sebenarnya kayak gitu. Cuman kita kan harus profesional, jadi kita belajar itu semua. Tapi dengan arahan dari Bang Atin biar nggak salah, karena kan banyak banget penonton yang nonton kita kan itu tuh yang maestro Betawi. Jadi kita nggak boleh mempermalukan itu. Ya. Nah, pemirsa, ini adalah tari kupu-kupu yang Kupu-kupunya ketuaan. Kakinya udah kebangetan kaki. bisa. Udah, bisa. Lagi. Ya, jadi ini Pak. Saya Wira, iya. yang ke-6, Kezia Asya Sandi. Kesya. Pada dasarnya, kita sebagai orang Indonesia bertanggung jawab untuk terus merawat dan melestarikan budaya asli Indonesia yang menjadi akar bagi kehidupan kita. Ibarat pohon, jika dari akarnya tidak dirawat, maka ia tidak akan pernah bisa tumbuh kuat. Dengan adanya balet Betawi ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan budaya, baik dengan cara mengkombinasikan budaya untuk menggait pasar budaya populer tanpa menghilangkan unsur-unsur asli budaya Indonesia, atau mempertahankan budaya asli itu sendiri. Selain itu juga, diharapkan dapat meningkatkan kreativitas dan pengembangan bakat generasi muda untuk bebas berekspresi melalui akulturasi budaya.